Shalom teman-teman, damai sejahtera Tuhan beserta dengan kalian semua. Hei, dengar baik. Sekalipun Anda mengaku bahwa Anda telah mempelajari Alkitab selama 3 tahun, itu tidak membuktikan bahwa Anda paham tentang Alkitab. Dan makanya dalam bagian ini Tuhan Yesus memberikan pengertian yang baru kepada umatnya, kepada setiap orang yang hadir pada masa itu, bahwa bukan lagi tentang apa yang kamu makan yang akan membuat kamu menjadi najis, yang akan membuat kamu menjadi tidak kudus, tetapi apa yang ada dalam hatimu. Dan sebelum dalam bagian ini kita sama-sama menanggapi satu cuplikan video, mari terlebih dahulu kita baca Alkitab kita sebagaimana semua teman-teman bisa memperhatikan di screen. Terdapatnya di dalam kitab Yohanes pasal 8 ayatnya yang ke-12 begini firman Tuhan, "Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Amin. Nah teman-teman, sekarang mari kita dengarkan mengenai klaim ataupun pernyataan yang disampaikan oleh seseorang yang sekarang sudah menjadi mualaf dan nantinya akan kita tanggapi sama-sama. Dan nama Kristen saya adalah Indra Siregar. Jadi saya itu dilahirkan dari keluarga Kristen HKBP Huria Kristen Batak Protestan. Jadi agama orang tua saya ini ketika saya telusuri agama Kristen yang mencampur adat suku Batak. Jadi ketika perjalanan spiritual saya semenjak belajar Islam itu, ya dari lahir saya disekolahkan di sekolah dasar, dan SMP saya dikirim ke asrama Kristen, yaitu Gereja Masehi Advent Hari ke-7, yaitu sebuah agama Kristen yang sedikit pun tidak boleh melarang umatnya untuk ngerokok, makan babi. Intinya yang berkuku belah di darat itu tidak boleh dimakan, dan yang di dalam air itu tidak boleh, yang tidak bersisik itu tidak boleh dimakan. Tapi sesungguhnya memang ketika saya pelajari di Alkitab, 3 tahun bang saya belajar Alkitab waktu SMP itu bolak-balik, kalau bahasanya kita sekarang udah katam. 2 kali belajar khatam Alkitab. Emang ada di Alkitab itu, di Injil, bahwa kita dilarang makan anjing, makan babi yang berkuku belah. Tapi ketika saya belajar di Perjanjian Baru, itu diubah semua hukumnya, ya kan? Ya mungkin kalau kita belajar sekarang Paulus semua yang merubahnya itu semua. Nah teman-teman sekalian, demikianlah cuplikan singkatnya, dan sebenarnya dalam durasi aslinya beliau ini berbicara panjang lebar tentang iman Kristen, tetapi mari kita menanggapi berkaitan dengan pernyataannya ini tahap demi tahap. Dan dalam bagian ini teman-teman ada 3 hal yang menjadi perhatian saya untuk kita bahas sama-sama. Pertama, tadi beliau mengatakan bahwa setelah ia pelajari gereja HKBP yang menurutnya adalah gereja sebelum ia menjadi mualaf, itu mencampur adukan adat Batak dengan iman Kristen. Nah ini saya punya beberapa teman-teman yang dari gereja KBP, dan memang kalau kita mempelajarinya dengan baik, dengan teliti dan jujur, tentu saja setiap adat istiadat yang kemudian memang pada dasarnya tidak bertolak belakang dengan firman Tuhan, yaitu nggak masalah, nggak apa-apa. Yang penting selama itu tidak menentang akan firman Tuhan sebagaimana dinyatakan di dalam Alkitab, itu sah-sah saja. Tidak masalah dengan itu. Nah kemudian teman-teman, tadi beliau juga mengatakan bahwa dia ini kalau di dalam istilah agamanya yang sekarang itu sudah khatam Alkitab ya, karena sudah mempelajari Alkitab katanya ketika atau sejak SMP selama 3 tahun. Nah teman-teman, nanti di bagian selanjutnya kalau kita bahas beliau ini, dia ini makin ngawur penjelasannya berkaitan dengan iman Kristen. Nah sekarang mari kita fokus dulu mengenai pernyataannya tadi bagian yang ketiga, bahwa ia pernah sekolah di gereja Advent Hari ke-7. Nah ini nanti bagian ini saya tidak mau jelaskan karena memang sudah pernah saya bahas sebelumnya, dan teman-teman bisa mengeceknya di video-video sebelumnya. Tetapi sekalipun begitu, dalam bagian ini saya akan membahas secara sekilas berkaitan dengan mengapa orang Kristen mayoritas atau pada umumnya itu makan seperti daging babi, daging anjing, dan segala macamnya teman-teman. Mari kita memperhatikan di dalam kitab Matius pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-11. Begini firman Tuhan, ini adalah perkataan Tuhan Yesus, "Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang,
melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Nah teman-teman sekalian, perlu untuk diketahui bahwa mengenai larangan segala sesuatu yang boleh dimakan dan yang tidak boleh dimakan itu terdapatnya di dalam kitab Imamat, dan kitab Imamat ini adalah salah satu dari kitab Taurat. Dan dikatakan di dalam perjanjian baru bahwa segala yang dituntut di dalam kitab Taurat itu tergenapi sempurna di dalam karyanya, di dalam dirinya Tuhan Yesus. Nah inilah esensi dari kekudusan yang ditekankan oleh Tuhan Yesus, bahwa sekalipun itu dicatat dalam perjanjian lama, karena memang orang-orang yang ada dalam perjanjian lama itu kan bergantungnya pada hukum Taurat. Dan karena pada akhirnya segala tuntutan dalam hukum Taurat ini tidak bisa dilaksanakan, tidak bisa dicapai, dipenuhi oleh manusia, makanya pada akhirnya hanya Tuhan Yesus sendirilah yang bisa menggenapi segala sesuatu yang telah dituntut, diharapkan dalam hukum Taurat. Nah oleh karena itu teman-teman, hal ini kemudian ditegaskan oleh Rasul Paulus di dalam kitab Roma pasal 14 ayatnya yang ke-17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi seperti yang pernah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu bahwa, karena itu teman-teman, berkaitan dengan pernyataannya tadi bahwa dia ini juga sudah khatam Alkitab. Dengar, kalau Anda sudah mempelajari Alkitab, tidak mungkin Anda gagal paham berkaitan dengan iman Kristen. Apalagi Anda mengatakan bahwa apa yang kemudian tercatat sebagaimana terpaparkan di dalam kitab perjanjian lama, khususnya di dalam kitab Imamat atau di dalam kitab Taurat, itu kemudian diubah oleh Rasul Paulus. Dan ucapan ini justru semakin membuktikan bahwa sebenarnya sekalipun Anda telah mengaku bahwa Anda ini pernah mempelajari Alkitab selama 3 tahun, hasilnya Anda tidak tahu apa-apa tentang iman Kristen. Ini teman-teman akan menarik nantinya, karena mengenai penjelasannya ini tidak hanya terbatas dalam bagian ini. Durasinya itu panjang banget, sekitar hampir 20 menit teman-teman. Dan dia berbicara banyak hal tentang iman Kristen, dan nanti ini akan kita bahas secara terpisah. Kita akan bahas tahap per tahap. Tetapi dalam bagian ini berdasarkan presentasinya, ini menunjukkan sekalipun yang mengklaim bahwa dia pernah belajar Alkitab, dan berdasarkan apa yang disampaikan barusan, ini menunjukkan dia tidak tahu apa-apa tentang iman Kristen. Dan kemudian teman-teman, berkaitan dengan pernyataannya tadi, dan khususnya ini saya sampaikan kepada Anda yang mengklaim bahwa bagian-bagian yang tercatat dalam perjanjian lama, salah satunya tadi seperti yang sudah Anda sampaikan mengenai makanan halal dan haram itu, yang kemudian Anda sebutkan, Anda katakan telah diubah, dan Anda mengatakan itu dilakukan oleh Rasul Paulus. Dengarkan baik, apa yang Anda sampaikan itu sebenarnya bukanlah sebuah argumentasi yang baru. Mungkin pun Anda ini nyontek kepada ustadz-ustadz atau para mualaf yang lain yang juga sering sekali berbicara tentang Alkitab. Tetapi tuduhan ini pun termasuk Anda tidak pernah bisa kalian buktikan. Kalian hanya bisa mengoceh, mengatakan sudah diubah, dan sudah diubah, tetapi tanpa bisa membuktikannya.